There is blood everywhere. Don't go back in the house. Tahun 2010, kepolisian kota kecil Knox County juga masyarakat lokal dikejutkan dengan kabar hilangnya satu keluarga di lingkungan mereka. Mereka adalah Tina Herman yang waktu itu masih berusia 32 tahun, putrinya yang bernama Sarah Maynard yang waktu itu masih berusia 13 tahun, juga putranya yang bernama Cody Maynard yang waktu itu masih berusia 11 tahun. Selain satu keluarga ini, ada juga Stephanie Springs, seorang perempuan berusia 42 tahun yang merupakan teman dekatnya si Tina. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Let's begin. Tepatnya tanggal 10 November tahun 2010, seorang perempuan bernama Valerie Hortons yang gak lain adalah manajer di mana tempat Tina bekerja di Dairy Queen merasa aneh karena hari itu Tina tuh gak masuk kerja tanpa pemberitahuan sama sekali. Dia telepon ke nomor teleponnya Tina juga gak mendapatkan respon. Terus dia ceklah profilnya Tina dan dia menelpon Stephanie Springs yang tercatat sebagai nomor urgensinya si Tina. Tapi anehnya nomornya si Stephanie juga sama aja, nggak ada respon sama sekali. Nah, karena dia ngerasa khawatir, dia pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Tina untuk memeriksa secara langsung apa yang terjadi dengan Tina. Dan sesampainya di rumah Tina, Valerie ini juga nggak ngelihat keberadaan mobil Jeep milik Tina yang biasanya terparkir di bagasi rumahnya. Lalu dia cobalah ketuk-ketuk pintu rumah Tina, tapi juga nggak mendapatkan respon apa-apa. Nah, waktu itu Valerie ini udah mulai ngerasa nggak enak, dia udah punya feeling nggak baik gitu, kayak ada sesuatu yang aneh dengan kondisi rumah si Tina. Akhirnya Valerie itu memberanikan diri untuk membuka pintu rumah itu, dan ternyata pintu rumah Tina sama sekali nggak dikunci. Tapi apa yang dia lihat setelah pintu itu terbuka membuat Valerie langsung menelpon polisi. Sheriff Barber's office. Yes, this is Valerie Haythorne. One of my employees did not show up for work this afternoon, which is totally uncharacteristic of her. I am out of her house now. I just went in her home because I'm so worried about her. There is blood everywhere. Don't go back in the house. Lalu ketika polisi memeriksa rumah Tina, mereka dikejutkan dengan pemandangan bagaimana kacaunya kondisi rumah Tina saat itu. Gak cuma barang-barang yang berantakan, polisi menemukan darah ada di mana-mana. Bahkan polisi juga menemukan ada bekas seretan darah dari satu kamar menuju kamar mandi. Jadi ibarat kata di rumah Tina itu ada 3 kamar. Dari kamar 1 ada bekas seretan darah yang mengarah ke kamar mandi. Gitu juga dengan kamar 2 dan kamar 3. Selain itu, polisi juga mencium aroma oli motor yang kayaknya udah disebarin sama pelaku ke seluruh rumah Tina. Menurut analisa polisi waktu itu, kemungkinan pelaku berusaha untuk membakar rumah Tina atau dia berusaha untuk menyamarkan barang bukti yang ada di rumah tersebut. Dan di sekitar lantai rumah Tina, polisi juga menemukan jejak sepatu yang bekasnya tuh terlihat jelas banget. Saking jelasnya, brand produk di bagian telapak sepatu tersebut benar-benar terlihat dengan sangat jelas, menunjukkan sepatu wanita merek Airworks. Sementara dari size-nya kemungkinan itu milik Sarah, anak perempuan Tina yang berusia 13 tahun. Dan jejak sepatu itu menunjukkan bahwa kemungkinan Sarah ini udah dibawa dan diculik oleh si pelaku. Kasus hilangnya Tina Herman beserta anak-anaknya pun seketika menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Knox County saat itu. Mereka benar-benar nggak percaya bahwa kejahatan seperti itu bisa terjadi di lingkungan mereka, kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan untuk mempercepat proses penyelidikan, kepolisian Knox County waktu itu membagi anggotanya menjadi 3 tim sekaligus. Tim pertama bertugas untuk menggali dan mendapatkan keterangan sebanyak mungkin dari para teman atau kerabatnya si Tina. Sementara itu, tim kedua dengan membawa anjing pelacak dibantu para relawan juga, mereka melakukan pencarian dengan menyisiri ke berbagai wilayah, termasuk ke ladang dan ke hutan. Kalau mereka menemukan jasad para korban yang mungkin dibuang oleh si pelaku. Lalu tim ketiga ditugaskan untuk tetap menyelidiki TKP, juga memeriksa barang bukti yang mereka temukan dari rumahnya Tina. Dan dari bukti forensik yang ada, polisi mengidentifikasi 4 sampel darah.
Yang ketiganya adalah milik Tina, Sarah, juga Cody. Selain itu, ada satu sampel lain lagi, yaitu milik Stephanie Springs, teman dekatnya si Tina. Jadi dengan kata lain, ada 4 orang yang menghilang di rumah Tina hari itu. Dan dalam penyelidikan kasus ini, nama Larry, mantan suaminya Tina, sempat menjadi tersangka utama yang diduga menjadi pelaku di balik hilangnya Tina beserta anak-anaknya. Karena Larry ini pernah dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan terhadap anak-anaknya sendiri. Tapi polisi sama sekali nggak menemukan bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa Larry mungkin terlibat dalam kasus hilangnya Tina beserta anak-anaknya. Jadi mau nggak mau, Larry ini cuma tercatat sebagai terduga tersangka. Cuma waktu itu polisi juga berhasil mendapatkan informasi kalau Tina ini ternyata sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Greg. Dan ketika dimintai keterangan, Greg ini bilang kalau memang hari itu dia terlibat pertengkaran hebat dengan si Tina di hari hilangnya Tina, menjadikan nama Greg masuk ke dalam list terduga tersangka selain Larry. Tapi walaupun waktu itu sepanjang hari polisi udah melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan keterangan sebanyak yang mereka bisa dari teman-teman juga kerabat Stephanie dan Tina, sayangnya wawancara itu sama sekali nggak menuntun ke titik terang dari penyelidikan kasus ini. Pencarian yang dilakukan oleh tim kedua menyisiri ke berbagai wilayah juga nggak menemukan petunjuk apapun. Sementara itu, tim ketiga berhasil menemukan petunjuk baru ketika mereka memeriksa garasi rumah Tina yang menjadi satu-satunya tempat yang clean, bersih, dan rapi. Sama sekali nggak ada noda merah ditemukan di garasi itu. Dan dari pemeriksaan itu, mereka menemukan kantong belanjaan yang berisi beberapa terpal dan juga kantong sampah besar. Juga struk pembelian dari barang-barang tersebut yang menjadi petunjuknya, menunjukkan bahwa barang-barang itu dibeli bukan di kota Knox County, melainkan di Walmart kota Mount Vermont. Saat itu juga polisi langsung menuju ke Walmart Mount Vermont, tempat di mana barang-barang itu dibeli, dan memeriksa rekaman CCTV sesuai tanggal dan waktu kapan transaksi tersebut dilakukan. Dengan cermat, polisi mengamati rekaman CCTV tersebut sampai akhirnya mereka menemukan bahwa apa yang mereka temukan ternyata di luar dari perkiraan mereka. Polisi waktu itu menduga kayaknya yang melakukan transaksi ini orang yang mengenal Tina atau Stephanie. Tapi rekaman CCTV itu menunjukkan bahwa pria itu teridentifikasi sebagai stranger yang sama sekali nggak punya hubungan apapun baik dengan Tina maupun Stephanie. Sementara dari keterangan karyawan Walmart saat itu, polisi mendapatkan informasi bahwa pria itu pergi mengendarai mobil Toyota Yaris. Saat itu juga polisi langsung bergerak menyelidiki dan menggali informasi tentang seberapa banyak orang-orang yang punya mobil Toyota Yaris di daerah Knox County. Dari pemeriksaan itu, nama Matthew Hoffman menarik perhatian polisi. Karena dari pemeriksaan si Hoffman, polisi menemukan bahwa ibunya Hoffman ternyata pernah tinggal di Apple Valley Drive, lokasi yang nggak jauh dari rumahnya Tina. Walaupun diketahui bahwa mereka udah nggak tinggal di sana. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi langsung melakukan penyergapan ke rumah Hoffman, di mana waktu itu polisi mendapati Hoffman sedang tidur di sofanya. Tapi yang aneh, rumah Hoffman ini penuh dengan dedaunan. Daun-daun tuh ada di mana-mana. Ada yang ditempel di dinding, ada yang di lantai, ada juga di dalam tas, bahkan di beberapa sisi ruangan ada yang sampai setumpukan gede gitu. Saat itu Hoffman langsung diamankan polisi dan gak boleh melakukan pergerakan apapun. Sementara polisi terus melakukan pemeriksaan dari sudut ke sudut, ruangan demi ruangan rumahnya Hoffman. Dari lantai 1 rumah Hoffman, mereka nggak menemukan petunjuk atau tanda-tanda yang berkaitan dengan kasus yang sedang mereka selidiki. Dan ketika polisi memeriksa lantai 2 Hoffman, mereka juga dihadapkan dengan pemandangan yang sama. Daun-dedaunan ada di mana-mana. Tapi perhatian polisi terfokus pada sebuah lemari yang peletakannya itu cukup aneh. Lemari itu diletakkan di samping dinding dan ditutup-tutupi dengan dedaunan. Karena merasa ada yang aneh, polisi pun menggeser lemari tersebut, di mana mereka menemukan akses menuju ruang bawah tanah rumah Hoffman. Dan ketika mereka memasuki ruangan bawah tanah tersebut, lagi-lagi mereka nggak menemukan petunjuk apapun selain aroma yang kurang sedap dan kondisi ruangan yang tampak kacau serta berantakan. Sampai ada sepatu
batu, tali, dan berbagai macam di samping tempat tidur darurat di ruang bawah tanah itu. Dan setelah melakukan pemeriksaan ke seluruh rumah Hauptmann, polisi nggak menemukan petunjuk apapun. Akhirnya polisi memutuskan untuk meninggalkan rumah Hauptmann. Cuma waktu polisi akan pergi meninggalkan ruangan bawah tanah, salah satu petugas kepolisian ngelihat ada celah di dinding tepat di bawah tangga yang menjadi akses ke ruangan bawah tanah tersebut. Nah, ketika mereka memeriksa celah itu, di sanalah mereka menemukan Sarah Menard sedang terduduk kaku dengan wajah tanpa ekspresi. Pelan-pelan polisi mengeluarkan Sarah melalui celah itu, tapi mereka merasakan tubuh Sarah sangat-sangat gemeteran. Bahkan saat polisi menuntun Sarah keluar rumah Hauptmann, Sarah ini terus aja ngelihat ke bawah. Dia nggak berani ngelihat siapapun. Sampai akhirnya, salah satu petugas polisi mencoba menenangkan Sarah dan mengatakan bahwa mereka datang bukan untuk menyakiti Sarah, melainkan menyelamatkan Sarah dan akan membebaskannya dari sekapan si Hauptmann, sambil menuntun Sarah menuju ambulans. Dan waktu itu Sarah langsung dilarikan ke unit gawat darurat, di mana tim dokter dan perawat langsung turun tangan menangani Sarah. Dan saat itu juga Larry, ayahnya Sarah, langsung mendatangi Sarah di rumah sakit. Walaupun dia bersyukur, tapi di balik rasa syukurnya ada sakit dan kesedihan tersendiri melihat kondisi fisik putrinya yang gak terurus dengan mental yang amat traumatis. Sampai ngomongnya Sarah tuh terpatah-patah, dia cuma bisa berbisik dan sedikit gagap. Tapi hal itu gak menghentikan Sarah untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Sarah menceritakan bahwa selama diculik Hauptmann, dia telah mengalami berbagai macam penyiksaan, termasuk perilaku yang gak pantas dan gak seharusnya dilakukan Hauptmann terhadap dirinya. Sarah juga cukup kesulitan saat menceritakan kejadian yang dia alami selama diculik oleh Hauptmann. Tapi bagian tersulitnya ketika detektif meminta keterangan Sarah tentang apa yang terjadi dengan keluarganya. Untuk beberapa saat, pemeriksaan itu harus dijeda karena Sarah butuh waktu untuk mengendalikan emosionalnya dan menenangkan diri. Lalu setelah dia udah mulai sedikit tenang, Sarah kembali menceritakan apa yang terjadi hari itu. Tepatnya 10 November tahun 2010. Hari itu kayak biasa, Sarah dan adiknya pulang sekolah. Mereka turun dari bus dengan girang sambil berlari kecil menuju rumahnya, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan sambutan hangat dari mamanya dan sapaan manja dari anjing peliharaan mereka. Tapi ketika Sarah sampai ke rumah, anjing peliharaannya sama sekali gak menyambut mereka, dan kondisi rumah benar-benar sepi. Lalu ketika Sarah memasuki lorong rumahnya, tiba-tiba seorang pria muncul beberapa langkah di hadapannya. Saat itu juga Sarah langsung menariki Cody untuk lari menyelamatkan diri, sementara Sarah berlari ke arah telepon. Angka 911 udah dia tekan, tapi jarinya terhenti saat pria itu mengancam dengan menunjukkan pisau berlumuran darah, mengatakan kalau dia akan memutus jari Sarah dan menghilangkan nyawa Sarah kalau berani menekan tombol panggilan tersebut. Dan ketika melihat pisau yang berlumuran darah tersebut, Sarah menduga kalau kemungkinan ibunya udah gak terselamatkan. Pria itu mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap ibunya. Lalu kemudian Sarah diikat dan dibawa ke dapur. Dengan kondisi tangan terikat, mata yang tertutup, Sarah tetap berusaha untuk menyimak dengan seksama segala macam suara yang dia dengar di rumahnya hari itu. Dimana dia mendengar ada suara air mengalir dari kamar mandi rumahnya bersamaan dengan suara keras lainnya. Saat itulah Sarah juga menyadari kalau adiknya Cody gagal menyelamatkan diri. Gak lama kemudian, Sarah diseret menuju garasi rumahnya, dipaksa masuk ke dalam mobil jeep ibunya, di mana dia terduduk di atas tumpukan kantong plastik. Sebelum akhirnya dia menyadari bahwa tumpukan kantong plastik itu berisi tubuh dari ibu dan adiknya sendiri. Saat setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Sarah dikeluarkan dari mobil ibunya. Nah, waktu itu Sarah sempat ngelihat ke sekeliling, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Cuma si pria itu langsung menutupi kepala Sarah dengan sarung bantal, sebelum akhirnya memasukkan Sarah ke bagasi mobil lainnya. Dalam keadaan penuh ketakutan itu, Sarah terus dihantui pikiran apa yang akan terjadi dengan dirinya. Tapi sumber ketakutan terbesarnya adalah pertanyaan apa yang udah terjadi dengan keluarganya, apa yang terjadi dengan Cody, dan apa yang terjadi dengan ibunya. Sampai kemudian Sarah menyadari kalau sepertinya mobil itu udah memasuki sebuah garasi
operasi, di mana dia kemudian dibawa masuk ke dalam rumah, dan ketika penutup kepalanya dibuka, ternyata Sarah udah berada di sebuah ruangan bawah tanah. Aroma nggak sedap sangat-sangat mengganggu penciuman Sarah saat itu, dan Sarah juga melihat pemandangan aneh di mana dedaunan ada di mana-mana. Pria itu mengatakan bahwa daun-daun itu akan menjadi alas tempat tidur ternyaman untuk Sarah. Dan 3 hari setelahnya, penculikan itu menjadi semakin buruk, lebih buruk lagi. Bukan cuma dikerjain, Sarah bahkan dipaksa untuk mengenakan kantong plastik sebagai pakaiannya. Sebelum akhirnya dia dilemparkan ke ruangan lainnya di balik dinding tepat di bawah tangga. Selama beberapa hari Sarah nggak bisa tidur, bahkan sama sekali nggak tidur. Dia juga nggak makan karena dia terus dihantui pikiran di mana dan apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Tapi walaupun hari demi hari terasa semakin sulit untuk dia lalui, Sarah tetap memilih untuk bertahan. Sementara dari pemeriksaan kepolisian terhadap Matthew Hoffman, polisi meyakini kalau ketiga korban lainnya, Tina, Cody, juga Stephanie, kemungkinan sudah meninggal dunia. Tapi Hoffman waktu itu mengajukan kesepakatan kalau dia akan menunjukkan di mana jasad ketiga korban, juga menceritakan detail kejahatannya, asalkan dia nggak dijatuhi hukuman mati. Polisi pun setuju, dan Hoffman menceritakan kalau hari itu setelah dia menghabisi nyawa Cody, Tina, dan Stephanie, Hoffman membawa tubuh mereka ke dalam kamar mandi, membagi tubuh itu menjadi beberapa potongan, memasukkannya ke dalam kantong sampah, membawanya ke hutan, dan memasukkan potongan-potongan tubuh tersebut ke dalam pohon yang berlubang di tengah hutan. Dan pada akhirnya, Matthew Hoffman mengakui dan dinyatakan bersalah atas 3 pembunuhan, perampokan, penculikan, dan apa yang dia lakukan terhadap Sarah Maynard yang waktu itu masih berusia di bawah umur. Tapi sesuai kesepakatan, berhubung dia menceritakan detail dan menunjukkan di mana tubuh para korban, Hoffman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Dan setelah tragedi itu, Sarah butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan diri dari trauma yang dia alami. Sebelum akhirnya dia kembali bisa bicara normal, kembali berani bersosialisasi, dan bisa kembali melanjutkan hidupnya. Tapi ujiannya nggak berhenti di situ. Setelah selamat dari penculikan itu, Sarah melaporkan ayahnya Larry karena sering dan terus melakukan kekerasan terhadap dirinya. Satu kata untuk Larry, coba tulis di komen. Cuma bukan Sarah namanya kalau dia nyerah gitu aja. Walaupun dia kembali menjadi korban kekerasan ayahnya sendiri, Sarah tetap memilih untuk melanjutkan hidupnya, memilih tinggal bersama neneknya, dan juga menuliskan kisahnya ke dalam buku yang berjudul The Girl in the Leaves. Dan Sarah juga mengadopsi Elsa, salah satu anjing pelacak yang turut berpartisipasi dalam pencariannya. Dan itu dia pembahasan kita malam ini. Terima kasih udah tonton sampai selesai. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan seperti ini, dan subscribe juga yo. Dari setiap kasus yang kita bahas, selalu ada pembelajaran yang bisa kita ambil, baik dari sisi pelaku, korban, maupun detektif atau penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Nah, kalau dari kasus ini apa yang bisa kamu jadikan pelajaran? Coba komen di bawah. Terakhir, stay safe biar kita terhindar dari kejadian serupa, dan stay happy, tetaplah tegar seperti para korban yang terus berusaha melawan dan melalui masa sulit yang mereka alami, sampai akhirnya mereka bisa dan berhasil menjemput kebahagiaan mereka. Oke, sampai ketemu hari Rabu. Dadah.